Selamat siang, Kak Roni. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang AOL operating system kami dengan judul penggunaan Docker. Oke, baik. Selanjutnya grup kami terdiri dari saya sendiri, Cheryl Aurelia Valencia, lalu ada Crescentia Hillary Benida, lalu ada rekan saya Cynthia Anna Ramali, dan selanjutnya Leo Audrey Felicia Sukamto. Selanjutnya, yang pertama kali akan kami bahas adalah latar belakang. Alasan kami memilih Docker disebabkan karena perbedaan lingkungan seperti versi library, sistem operasi, dan juga konfigurasi server yang seringkali menjadi penyebab utama kegagalan aplikasi saat dipindahkan dari komputer lokal ke server produksi atau antar anggota tim pengembang. Docker di sini bisa dikatakan sebagai solusi dengan menyediakan lingkungan yang seragam, ringan, dan juga mudah dipindahkan melalui teknologi kontainer. Dengan Docker, seluruh dependensi dan konfigurasi aplikasi dapat dikemas dalam satu unit terisolasi atau satu kontainer, sehingga aplikasi dapat berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan, mulai dari laptop pengembang hingga server produksi tanpa terpengaruh oleh perbedaan sistem operasi atau konfigurasi lainnya. Terdapat pula beberapa alasan lain mengapa kami menggunakan Docker. Yang pertama, lingkungan yang konsisten. Docker memastikan aplikasi berjalan sama di semua tempat karena semua dependensi dibungkus dalam satu kontainer yang sama. Yang kedua adalah isolasi aplikasi, di mana setiap aplikasi berjalan terpisah sehingga tidak saling mengganggu meski menggunakan versi library yang berbeda. Yang ketiga adalah portabilitas tinggi. Kontainer Docker bisa dijalankan di berbagai platform tanpa perlu konfigurasi ulang. Lalu yang keempat adalah hemat sumber daya, di mana Docker lebih ringan dan cepat dibanding virtual machine karena tidak memerlukan OS secara penuh. Yang kelima adalah mendukung CI atau CD. Proses build, tes, dan juga deployment bisa diotomatisasi dengan mudah menggunakan Docker. Lalu yang terakhir adalah kontrol versi dan juga dependensi, di mana semua versi dan dependensi pada aplikasi tercatat di dalam Docker file, sehingga memudahkan manajemen dan juga aplikasi proyek. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai product knowledge dari Docker itu sendiri, mengenai apa itu Docker, lalu bagaimana cara kerjanya, penggunaannya dalam real life bagaimana, hingga kelebihan dan juga kelemahan dari produk Docker. Docker adalah platform open source yang memungkinkan kita untuk membuat, mendistribusikan, dan juga menjalankan aplikasi dalam bentuk kontainer. Dan di sini juga ada beberapa konsep dasar, yaitu adalah Docker Engine, Docker Image, dan juga Docker Containers yang harus kita ketahui. Untuk Docker Engine sendiri itu merupakan inti dari Docker, yaitu adalah service yang berjalan di background dan memungkinkan kita untuk membangun dan juga menjalankan kontainer. Sedangkan Docker Image merupakan blueprint atau template untuk membuat kontainer, di mana di dalamnya berisi semua hal yang kami butuhkan seperti kode, dependency, tools, dan juga konfigurasi. Selanjutnya, yang terakhir itu merupakan Docker Containers itu sendiri yang merupakan instan aktif dari image-nya. Dan container ini bersifat isolated dan juga portable. Dan singkatnya, kita akan menggunakan Docker Engine untuk menjalankan container dari sebuah Docker image. Dalam cara kerja dari Docker itu sendiri, ada beberapa istilah yang kita harus ketahui. Pertama adalah Docker Client, yaitu adalah alat basis perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan Docker Daemon. Sedangkan Docker Daemon merupakan komponen utama yang mendengarkan perintah dari user untuk membangun image dan juga menjalankan container. Terakhir merupakan host OS yang merupakan sistem operasi tempat Docker itu dijalankan, misalnya Windows, Linux, atau macOS tergantung device yang kita gunakan. Lalu untuk flow-nya sendiri, user via client akan memberikan perintah kepada Docker daemon, di mana daemon ini akan membuat dan juga mengelola containers di atas host OS. Selanjutnya adalah perbedaan antara Docker dan juga virtual machine tradisional. Pertama, dalam hal GUI OS, di mana si Docker itu tidak membutuhkannya, dan juga untuk virtual machine itu masih membutuhkannya. Lalu, untuk tingkat ukurannya sendiri, Docker itu jauh lebih ringan, di mana hanya membutuhkan puluhan MB, sedangkan untuk virtual machine itu cukup berat, di mana dia membutuhkan ratusan MB hingga ratusan gigabyte. Dan untuk startup-nya sendiri, Docker ini jauh lebih cepat dan hampir setara instan, di mana hanya membutuhkan beberapa detik, sedangkan untuk virtual machine itu cukup lambat. Dan resource yang digunakan oleh Docker ini
jauh lebih efisien daripada resource yang digunakan oleh virtual machine. Lalu terakhir, tingkat isolasi dalam Docker itu level proses, sedangkan untuk virtual machine itu level OS. Dan hal ini membuat Docker secara overall lebih ringan dan juga lebih efisien dan lebih baik digunakan daripada virtual machine yang cukup boros dalam penggunaan sumber dayanya dan juga lebih berat. Selanjutnya, ekosistem dari Docker, di mana Docker ini bukan hanya suatu alat, tapi terdapat ekosistem di dalamnya yang saling mendukung satu sama lainnya. Terdapat beberapa komponen yang mendukung ekosistem ini. Pertama, ada Docker Hub, di mana tempat kita bisa mencari, mengunduh, atau menggugah image yang kita buat sendiri. Selanjutnya merupakan Docker Compose, yang merupakan alat untuk mendefinisikan, menjalankan aplikasi multi-container menggunakan file konfigurasi .yaml. Selanjutnya merupakan Docker Swarm yang merupakan orkestrasi container secara native di Docker. Selanjutnya merupakan Docker Desktop yang merupakan aplikasi GUI untuk desktop atau Mac atau Windows yang memudahkan instalasi dan juga manajemen dari Docker itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penggunaan dari Docker itu sendiri, di mana dalam konteks apa aja aplikasi Docker ini bekerja. Dan secara overall ini digunakan oleh DevOps. Di sini ada beberapa konteks. Yang pertama itu merupakan CI/CD pipelines, di mana ini Docker digunakan untuk membungkus aplikasi, menjalankan tes otomatis, melakukan deployment ke server. Selanjutnya juga ada microservice, di mana di sini setiap service-nya akan dikemas dalam bentuk kontainer terpisah dan juga memungkinkan untuk mengembangkan dan juga scaling. Selanjutnya tuh dalam konteks testing dan juga isolasi, developer ini nanti bisa mengakses aplikasi di berbagai versi lingkungan tanpa perlu mengubah setup lokal mereka dengan Docker. Selanjutnya ada cloud deployment karena si Docker ini bisa bekerja sama dengan baik dengan layanan cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan dari Docker. Berikut ini adalah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produk Docker. Nah, pertama, Docker ini dikenal sebagai sifatnya yang ringan dan efisien dibandingkan dengan virtual machine. Kalau VM ini membutuhkan sistem operasi lengkap untuk setiap instance, Docker ini hanya menggunakan satu kernel saja dan berlangsung di atas OS host. Nah, ini membuatnya menjadi lebih cepat untuk dijalankan dan tidak membebani sumber daya seperti CPU, RAM, ataupun storage. Keunggulan berikutnya yaitu adalah dari segi portabilitas. Nah, dengan menggunakan Docker, kita bisa membangun aplikasinya itu hanya sekali saja, lalu dijalankan di mana saja berulang kali, seperti misal kita mau di laptop, atau misal di iCloud, atau di server. Karena semua dependensi dan konfigurasi ini dibungkus dalam satu image. Nah, aplikasi ini akan bisa berjalan dengan konsisten tanpa masalah. Selanjutnya, Docker ini juga memberikan isolasi lingkungan yang sangat baik. Setiap kontainer ini berjalan dengan terpisah, sehingga kita bisa menjalankan beberapa versi library atau aplikasi berbeda dalam satu mesin tanpa konflik. Untuk aplikasi yang kompleks, Docker mendukung skalabilitas dan otomatisasi. Misalnya dengan Docker Compose, kita bisa menjalankan beberapa kontainer sekaligus dengan hanya menggunakan satu perintah saja. Dan jika ingin membangun arsitektur uh, microservices berskala besar, Docker Swarm atau integrasi menggunakan Kubernetes itu bisa membantu mengatur semuanya secara otomatis. Nah, Docker juga mudah diintegrasikan ke dalam pipeline CI/CD. Kita bisa menggunakannya untuk membangun image aplikasi, menjalankan pengujian otomatis, lalu langsung mendorong image ke production. Proses ini dapat mempercepat development dan deployment secara signifikan. Dan yang terakhir, keunggulan lain dari Docker adalah dokumentasinya yang lengkap dan komunitasnya yang sangat aktif. Kita bisa dengan mudah menemukan tutorial, menemukan forum diskusi, hingga jawaban atau solusi dari suatu permasalahan yang ingin kita temukan. Nah, meskipun Docker ini memiliki banyak keunggulan dan kelebihan, namun tetap Docker ini memiliki beberapa kelemahan. Nah, berikut ini adalah kelemahan-kelemahannya. Salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan Docker ini adalah saat kita awal belajar, jadi kurva dari awal belajar ini. Sebagai pemula, konsep seperti image, container, Docker file, hingga volume dan network ini mungkin bisa membingungkan, apalagi jika pengguna belum terbiasa dengan command line
dan file konfigurasi berbasis teks seperti YAML. Nah, Docker ini juga tidak dirancang untuk aplikasi GUI berbasis desktop. Menjalankan aplikasi dengan antarmuka grafis di dalam kontainer ini membutuhkan konfigurasi tambahan dan tidak didukung secara native. Nah, selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, Docker bisa menimbulkan overhead. Ukuran image bisa saja membengkak jika tidak dioptimalkan. Kemudian volume network dan kontainer yang tidak dibersihkan bisa menghabiskan uh, memory storage disk dan memperlambat performa. Docker ini juga tidak semua aplikasi ini cocok untuk menggunakan Docker. Misalnya aplikasi yang sangat terikat dengan hardware tertentu seperti yang membutuhkan akses langsung ke GPU, perangkat USB, atau misal sensor. Jadi bisa saja sulit dijalankan di dalam kontainer. Dan yang terakhir, yaitu adalah aspek keamanan juga perlu menjadi sebuah perhatian karena kontainer ini berbagi kernel dengan host sehingga celah pada satu kontainer ini bisa berdampak besar jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Banyak pengguna yang tanpa sadar ini menjalankan kontainer dengan akses root yang justru memperbesar risiko keamanan. Nah, itu dia tadi, meskipun Docker adalah alat yang sangat berguna untuk pengembangan dan juga deployment, namun dia tetap memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Docker. Sebelum itu, kita perlu menentukan image apa yang nantinya akan kita gunakan di dalam kontainer Docker. Untuk kelompok kami menggunakan image Jupyter Notebook. Masuk ke dalam langkah pertama, kita perlu menginstal aplikasi Docker yang dapat kita install melalui website resmi yaitu docker.com ataupun Microsoft Store. Lalu jika aplikasi sudah terinstall, maka kita harus menjalankan aplikasi Docker Desktop. Langkah kedua, kita perlu membuka command prompt atau terminal, lalu memasukkan sebuah perintah yang sudah tercantum dalam PPT slide, yang tujuannya untuk membuka image Jupyter Notebook di dalam kontainer Docker. Lalu untuk langkah ketiga, yaitu cara untuk memount atau mengakses folder lokal di komputer ke kontainer Docker. Sama seperti sebelumnya, kita perlu menjalankan aplikasi Docker terlebih dahulu, lalu membuka command prompt. Namun pembedanya ada di perintah command prompt, di mana untuk memount atau mengakses folder lokal, kita perlu menggunakan flag khusus, lalu perlu mencantumkan juga file path yang ingin diakses. Untuk perintah itunya sendiri, juga sudah dicantumkan di dalam PPT slide. Selanjutnya, saya akan menunjukkan demo bagaimana cara penggunaan Docker sesuai dengan step yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Untuk cara menginstalnya, dapat kita install melalui website resmi yaitu docker.com ataupun Microsoft Store. Lalu, jika aplikasi sudah terinstall, maka kita perlu menjalankan aplikasi Docker Desktop. Nantinya, jika aplikasi sudah terang dengan benar tanpa adanya error, maka kita perlu membuka command prompt atau terminal. Nantinya, kita perlu menjalankan sebuah perintah untuk membuka image Jupyter Notebook di dalam kontainer Docker. Jika perintah sudah dijalankan, maka nanti akan tersedia sebuah link yang dapat kita akses melalui browser. Maka kita sudah dapat mengakses Jupyter Notebook di dalam kontainer Docker. Selanjutnya, saya akan menunjukkan demo bagaimana cara membuka folder lokal di komputer ke kontainer Docker. Sama seperti sebelumnya, namun pembedanya hanya di perintah command prompt-nya saja. Untuk perintahnya, pembedanya ada di flag, kita menggunakan flag khusus. Lalu juga kita perlu mencantumkan folder path yang nantinya ingin kita akses ke kontainer Docker. Sama seperti tadi, nantinya juga akan disediakan sebuah link yang dapat kita akses melalui browser. Kita dapat mengakses file-file tersebut di dalam folder Word. Dan kita juga dapat melihat
atau mengedit serta melakukan save ulang untuk file-file yang ada di dalam folder lokal, namun pembedanya sekarang ada di kontainer desktop. Oke, sekian demo bagaimana cara penggunaan Docker. Diharapkan dapat membantu kalian untuk menggunakan Docker.